Dulu modal 500.000, dapat keuntungan 2,5 juta, terus langsung beli lagi box. Dulu masih boxnya itu 170-an bekas dulu. Ya itu karena saya melihara jangkrik, ATJ 5 on itu bisa tembus jangkrik 70 kilo dengan 100 kilo. Nah itu pas harga tinggi, dapat keuntungan luar biasa. Jadi aku itu berbeda sama orang yang lain. Berbedanya kalau teman itu pakai vitamin itu nggak ajek. Kalau aku terus mas, tak kasih terus. Kecilan itu yang penting sekali. Dikasih air, disemprot itu. Satu hari ngasih 3 kali. Mulai dari nol, mulai dari TJ sampai finish panen. Kalau kecil dikasih itu penggunanya apa? Mengurangi angka kematian. Kalau sudah besar di packing biar di jalan nggak lemes sama kakinya biar nggak lepas, nggak protol lah. Assalamualaikum Mas warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santoko, asalnya dari Pasuruan, terus menikah ke Blitar, terkenalnya Pak Oko Jangkrik. Saya dulunya itu nggak tertarik sama jangkrik Mas. Dulunya itu saya ya kerja apa adanya di sawah ya di bangunan seperti itu. Terus mengikut teman itu mau ikut ke jangkrik itu takutnya biayanya itu mahal. Terus saya coba pinjam uang 500, terus saya nyoba 1 kotak. Ternyata itu dapat keuntungan terus tambah lagi kotak. Bertahap, terus 2 kotak kok dapat untung, menambah terus seperti itu. Berkembangnya di jangkrik itu tahun 2019, mulai cemplung di jangkrik itu. Dulu itu sulit Mas cari uang itu. Dulu itu masih kerja itu 600-an lah gajian di sawah itu dulu. Setengah hari lah, mulai jam 6 sampai jam 10. Dulu masih murah Mas itu. Jadi uang 500 itu menurut aku banyak sekali. Ya itu 2001-an, masih baru aku di Blitar sini. Itu masih kurang. Oh ya, jadi gaji dari sawah itu buat makan sehari-hari itu kurang. Karena saya pikir-pikir itu kalau misalnya aku melihara kambing atau sapi, putaran buat ekonomi itu lama. Kalau jangkrik itu sedang jangkrik itu 1 bulan. Kalau jangkrik 1 bulan, jangkrik terek itu 1 bulan. Kalau yang genggong itu cuma 17 hari. Jadi aku mengambil ikut ke jangkrian seperti itu. Dulu modal 500.000, dapat keuntungan 2,5 juta, terus langsung beli lagi box. Dulu masih boxnya itu 170-an bekas dulu. Ya itu karena saya melihara jangkrik, ATJ 5 on itu bisa tembus jangkrik 70 kilo dengan 100 kilo. Nah itu pas harga tinggi, dapat keuntungan luar biasa seperti itu Mas. Dulu itu sampai 25, 27 dulu. Kalau aku pembesaran Mas. Jadi saya beli telur, saya membesarkan jadi jangkrik ya kan. Itu yang saya jual jangkriknya. Kemungkinan mayoritas itu buat burung. Kalau yang sekarang ini ada yang buat tepung, macam-macam lah sekarang ini. Tapi itu aku nggak main sendiri Mas itu. Itu aku ikut juragan kemitraan. Jadi kalau kita jalan sendiri itu kayaknya kita nggak mampu sama dananya Mas. Sungguh sangat besar sekali. Misalnya box banyak itu. Sekarang ada 26 kotak. Lebarnya 1,20 m, panjangnya 2,40 m. Itu merawatnya nggak mudah Mas. Merawatnya sungguh sangat jeli gini. Harus kita pagi sore nengok jangkrik seperti itu. Terus kita sambil ngasih vitaminnya. Jadi aku melihara jangkrik itu berbeda sama orang yang lain Mas. Kalau yang lain itu cuma dikasih konsentrat tok, kalau aku bedanya dikasih vitamin. Vitaminnya Optigro, mengurangi angka kematian pada hewan jangkrik. Bisa kalau diumbar itu di jangkrik yang di sawah no Mas. Kalau yang ini bukan. Kalau ini diumbar itu nggak bisa. Bisa mati kalau diumbar ya. Karena malam itu kedinginan. Yang di dalam kandang aja dipakai kasih plastik, apalagi yang diumbar seperti itu loh. Yang di kandang aja bisa mati Mas kalau nggak dikasih plastik itu. Misalkan diumbar itu tidak mungkin kabur-kabur Mas ya? Oh nggak bisa. Ada pengamannya, ada lakbannya, pokoknya nggak bisa Mas itu. Kaburnya nanti setelah besar itu jual. Kalau masih kecil dia tidak bisa loncat, tapi kalau dia agak besar usia di 20 ke atas itu bisa loncat karena dia kena panas itu bisa loncat. Kalau masih kecil aman-aman saja Mas itu. Mudah lah, pokok intinya mudah itu bagi yang bisa. Di dalam box itu ada media etre itu buat rumahnya, medianya ya. Terus itu harus makanan harus tercukupi Mas itu. Hanya sentrat harus ada, yang menggunakan batang payak, entah itu pelepah pisang juga ada. Jadi semua itu kalau tercukupi dia nggak mau loncat. Karena apa? Karena di dalam box itu sudah makanan apapun sudah ada, sudah tercukup lah pokoknya. Dia nggak mau loncat. Jadi saya itu bulanan Mas. Jadi kalau satu kandang itu sudah panen semua itu menurut aku sudah cukup gitu Mas. Ya biasanya itu sekitaran 10 yang 9 Mas.
per bulan. Bersih. Nah, kalau panen 2 kotak itu untungnya itu kalau harga 20 ke atas itu 2 juta per boxnya. Kalau 2 box jadi 4 juta. Tinggal kalikan berapa kotak seperti itu aja. Sekarang gini aja, kalau 2 kotak dapat untung 1 juta kayak gitu ya. Kalau 2 kotak kan 2 juta. Misalnya punya box 30, berapa itu bisa tinggal ngalikan kan? 30 juta kan. Itu paling jelek kok Mas. 1 kotak itu 1 juta itu paling jelek keuntungannya. Itu bersih. Kalau harga 25 atau 24 itu dapat lebih dari 1 juta itu per kotaknya. Jadi pagi ke kandang ngasih pakan apa yang habis itu yang dikasih apa batang pisang atau batang pepayanya itu habis itu dikasih sentrat. Mas cukup kayak gitu dok Mas, simpel sih aslinya itu. Bagi yang banyak orang yang ngeluh itu yang orang nggak bisa menurut aku Mas. Banyak yang bangkrut. Kenapa sekarang kalau misalnya jangkrik itu bangkrut kok para sultan-sultan itu membangun kandang yang besar-besar seperti itu loh. Jadi para sultan-sultan itu membangunnya kandang itu nggak minyi-minyi Mas, langsung dodol-dodol berapa juta gitu habisnya. Tapi kan kalau menurut aku itu kurang bagus. Seharusnya itu belajar dulu sedikit, nanti kalau sudah tahu triknya atau teorinya itu baru dibanyain. Kalau masih belum tahu teorinya dan triknya itu wes itu menghabiskan uang banyak Mas. Kalau diambil suruh manto banyak sih Mas. Tapi aku masih males karena apa, kepingin di rumah saja. Kan kalau di rumah itu tiap harinya itu tahu anak, tahu istri seperti itu ya kan. Itu pokok pagi sudah dikasih sentrat, batang pepaya atau batang pisang itu sudah cukup. Ya wes tinggal pulang ngopi beres, ready kan. Sekarang kayak gini aja Mas. Kenapa lah sekarang ini ambil yang ribet-ribet? Yang simple enak, tinggal ngopi dok es beres ya toh. Nanti jangkriknya besar sendiri seperti itu ya kan. Pemainan jangkrik itu gini Mas. Kalau aku melihara jangkrik itu kalau aku misalnya wes nggak dapat untung, sering nggak dapat untung, kenapa tak lanjutin? Kan pasti cari yang lain. Jadi permainan jangkrik itu menurut aku yang orang nggak dapat untung itu karena orangnya itu penataan etre atau media atau ngasih makan itu salah kaprah. Karena gini, jangkriknya banyak, terus batang pisangnya itu, pelepah pisangnya itu nggak ada, nggak dikasih, tapi cuma dikasih konsentrat. Nah, dia panas nggak kuat, mati seperti itu. Ketika masih kecil, dia rajin. Ngasih konsentratnya rajin, ngasih nengoknya rajin. Setelah dia besar itu wes kurang keurus, itu banyak yang mati Mas. Jadi itu dibangkrutan di situ. Kecil makan sentratnya banyak, kalau sudah besar banyak yang mati, kerugian banyak itu Mas. Kalau aku ngasih saran itu nggak perlu banyak-banyak kotaknya itu. 1 kotak aja, yang penting diamatin dulu. Nanti kalau sudah bisa itu dilanjut dibanyakin nggak apa-apa. Misalnya orang pemula kan, melihara 1 kotak dapat untung 3 juta. Terus orangnya itu langsung ambisi kan, wah aku nanti kalau misalnya punya kotak sak gini, dikalikan uangnya segini, itu nggak bisa Mas. Harus belajar dulu, proses dulu seperti itu, nggak mudah. Harus keringet, harus kerja berat terus pokoknya. Dulu itu gini Mas, dulu itu nggak langsung bisa. Aku melihara jangkrik itu dulu itu 1 kotak itu dapat untung. Setelah punya 10 kotak itu dapat kerugian aku. Kerugian itu pokoknya ada 7 juta lah. Wes berhenti nggak ngisi lagi, berpikir masa kayak sayuran sawi 1 bulannya bisa besar. Masa aku melihara jangkrik nggak bisa bikin jangkrik banyak. Jadi mulai aku terjun lagi di situ, mulai tak telatenin, mulai tak rawat yang bagus, terus hasilnya memuaskan, dapat keuntungan banyak, lanjut lagi seperti itu Mas sampai sekarang. Kalau aku itu gini Mas, misalnya dibuat beli sapi ya juga bisa, tapi kena kebutuhan sehari-hari ya cuma sepeda motor tok Mas. Masa misalnya aku mau beli ini pamer, aku beli ini guys ya nggak mungkin kan seperti itu. Itu pribadi lah pokoknya Mas. Pernah mengalami kerugian? Kalau nggak salah itu 2 kali dong Mas itu. Karena harga turun. Jangkrikku banyak ya toh. Harga itu cuma 8.000, 7.000, 8.000. Nah itu turun itu Mas. Kita kan orang nggak punya kan. Jadi mau angkat lagi nggak punya kalau kita nggak punya tabungan uang. Pernah dibilang sukses ya sukses Mas ya. Aku pernah, anakku dulu itu pernah tak suruh megang akunku Mas. Jualan obat vitamin Optigro itu. Terus wis lama-lama juragan ke rumahku mau bongkar, mengambil uang lah intinya. Nah, ternyata uang di akunku itu tinggal 200.000. Nah, itu uang yang dibobol sama anakku itu sekitaran 80-an lah. Itu buat ngasih makan itu Mas. Naga, nogo, 80 juta Mas itu. Itu main slot. Belum lama itu, sekitar 3 tahunan Mas. Ya anak saya sendiri. Ya lumayan lah habisnya, tapi itu langsung anak saya langsung pergi. Enggak, itu buat pelajaran jadi tak omongin dong Mas. Nanti tahu sendiri. Kalau punya anak seperti itu langsung diajar, kasihan. Karena apa? Karena diajar itu malah nggak bisa memutuskan masalah. Diomongi aja pelan-pelan seperti itu. Kalau bisa ya toh. Kalau nggak bisa ya cetak ndase ae suwen. Ya wis bagaimanapun kalau sudah habis terus gimana cari lagi kan. Jadi namanya orang usaha itu pasti ada gangguan.
Takutku itu ketika jangkrik besar terus nggak laku, nah itu takutku mas. Kalau yang lain-lain nggak takut tahu. Kalau ketika kita punya jangkrik besar, harganya turun, nah itu yang aku takut itu mas. Tidak bisa diprediksi karena itu banyak yang orang mihara. Sekarang harga tinggi, banyak orang pemula terjun di jangkrian. Ketika jangkriknya besar, harga turun. Itu tidak bisa prediksi. Tidak bisa sekarang cari sela-sela itu tidak bisa sekarang. Sekarang ini mayoritas itu orang pemula kepengen usaha kekecilan di jangkrik situ. Pas panennya itu pas barengan. Kayak gitu kayaknya mas. Pas murah itu. Kadang ya namanya orang usaha ada murah, ada mahal. Pokoknya nggak ada aku lain itu. Misalnya, oh ini musim apa, kayak misalnya kemarau, bediding itu ya. Bediding ini jangkrik rusak, itu nggak takut tahu. Karena aku menggunakan vitamin mas. Jadi aku itu berbeda sama orang yang lain. Berbedanya kalau teman itu pakai vitamin itu nggak ajek. Kalau aku terus mas, tak kasih terus. Kecilan itu yang penting sekali. Dikasih air, disemprot itu. Satu hari ngasih 3 kali. Mulai dari nol, mulai dari TJ sampai finish panen. Kalau kecil dikasih itu penggunanya apa? Mengurangi angka kematian. Kalau sudah besar di packing biar di jalan nggak lemes sama kakinya biar nggak lepas, nggak protol lah intinya. Kalau aku itu taunya ya buat makanan burung ya mas. Kan gini ya, nggak beda kayak gini. Misalnya di laut itu misalnya membawa ikan itu berapa ton dibawa ke Indonesia ya mak lenyap kayak gitu aja. Kemungkinan jangkrik kayak gitu loh mas. Sebagian sementara ini kalau tahuku dimakan burung lah. Kayak murai seperti itu. Kalau kayak yang lain-lain itu belum sih mas. Masih fokus di jangkrik ini. Nggak bisa goyang, masih jejer pokoknya ini. Suka ngeliat jangkrik banyak. Terus kabar-kabar temen itu harganya berapa. Kalau tinggi itu wah suka. Kalau orang pemula harus dilakoni, harus punya kotaan, box, terus punya plastik, mulsa, terus uang, beli sentrat, ya tahu. Itu wajib mas itu. Nah itu harus ya. Wes tinggal jalani tok kayak gitu aja. Apakah masih bisa untuk model 500.000 tadi ternak satu box jangkrik? Kalau sekarang nggak bisa sih mas. Itu yang saya bilang itu kan dulu. Kalau sekarang ini modalnya per kotak itu 2,5 juta lah. Yang saya bilang tadi itu yang berapa tahun. Kalau sekarang satu kotaknya itu 2,5 juta. Pokok yang penting kita rajin lah masuk kandang seperti itu. Lihat harga. Kalau misalnya sekarang modal 2,5 juta. Terus kita miharanya jangkriknya dapat 70 atau 80 kilo. Harga 20.000 itu. Itu paling keuntungan 1 jutaan mas. Kalau harga 20 loh. Kalau di tempat kami nggak ada mas. Yang genggong itu usianya 27 sudah panen. Kalau tereknya 21 sudah panen di sini. Karena kandangnya panas di sini, setelan panas seperti itu mas. Kalau menurut aku itu nggak ngatur suhu harus minta berapa enggak. Lihat orangnya. Kan gini, kalau aku nyaranin harus ini suhu sak gini. Beda daerah, beda cuaca. Seperti itu. Jadi kita bisa ngira sendiri. Oh ini dingin, ini kalau dingin harus dikasih lampu juga bisa, dikasih plastik juga bisa, seperti itu. Nggak harus ini suhunya sak gini, nggak bisa itu. Misalnya cuaca di sini panas, misalnya di Malang dingin, ya kan nggak sama kayak di sini seperti itu mas. Simpel hasilnya sih mas. Panas itu jangkrik cepat besar, cepat panen. Karena nyantai itu gini, jangkrik itu ketika lapar nggak bisa bengok-bengok. Kambing kan luwe kan mbak-mbak, jangkrik kan enggak tuh mas. Diam, kan enak nyantai, kan tenang, enggak ngeri, seperti itu loh nyantainya itu. Ya ketika dia lapar, makanan di wadah itu enggak ada, itu baru tahu mas, oh ini lapar, kayak gitu. Itu ya gini, ada jangkrik, misalnya harga murah, harganya wes menurun terus sampai beberapa bulan, kita nggak dapat untung, utang sana sini ya pernah. Jadi kesannya orang hidup itu wes macam-macam ya mas. Terus kita yang penting itu semangat terus, berjuang terus, jadi kekuatan mas. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu kalau kita kena murah, kita kapok, kita nggak ngisi lagi. Ketika harga tinggi, kita wes nggak ngisi lagi, ya kita wes nggak dapat untung kan. Kalau masih murah, kita merawat terus, siapa tahu kan bulan depannya itu mahal. Kalau aku 31-an mas yang ngisi. Kalau yang di sini 24, kandang sebelah ini 10. Semua total itu 31. Jadi 31 itu tak kerjaan sendiri. Kalau kita menggunakan tenaga orang, wah heman-heman mas. Karena apa? Jam 2 sudah rampung, tinggal ngopi tok mas. Nanti aku nggak punya kerjaan seperti itu. Dulu pernah nyewa kandang kan 2 juta. Aku bikin boxnya itu kalau nggak salah itu 10. Bikin kotaannya itu habis 3 juta. Terus sama kandangnya tadi itu
2 juta, kan 5 juta kan kita kan ikut mitra. Kayak sentra, kayak tray itu kan kita nggak beli, dipotong habis panen. Lah itu punya sisa itu sekitaran 10 jutaan loh Mas aku kemarin itu. Jadi 1 putaran tok sudah kembali. Kalau dulu punya utang, tapi kalau sekarang ya ada sih utang tipis-tipis. Namanya orang hidup kan nggak ada kalau nggak punya utang itu nggak semangat tuh Mas. Banyak orang tanya, kenapa Pak mobil jangkrik itu kok di jalan itu kok ngebut? Itu karena nguber waktu Mas. Biar nggak kelamaan di mobil. Karena apa? Kalau cepat itu dia kena angin, biar nggak makan karungnya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman anak muda lah intinya, nyambut gawe sing tekun, pokoknya tandang gawe ini apa lah, ngopeni wedhus apa sapi apa jangkrik, intinya yang penting tekun. Pokoknya tekun dan rajin, sering ngamatin, terus penghasilan yang memuaskan, nanti semangat deh Mas. Udah santai sing main sing enggak, ditinggalan ogone. Saya Pak Oko Jangkrik dari Kota Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.